urut 4 itu kita ada Bapak Rihan. Ya, Ya, terima kasih Pak. Saya ya mulai ya silakan Pak ya. Pak. Saya Ya, mulai baik. 9.01 harapannya selesai 9.20. Oke, is there share screen? Oke, selamat pagi semuanya. Bisa terdengar suara saya? Halo? Ya, dengar. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin sebelumnya, saya menganggap ini ada kelas, jadi saya memanggil saudara mahasiswa semuanya. Pada pagi ini kita akan masuk ke pertemuan 12, yaitu dengan saya, pembangunan pertanian pedesaan. Materinya adalah permasalahan dalam pembangunan pertanian. Ya, oke, kita lanjut. Pagi ini saya awali dengan pantun, licin jalan merayap ke pasar raya. Kalau kemalaman bermalam dulu di pasar minggu. Izin dan perkenalkan kepada mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada mata kuliah pembangunan pertanian pedesaan ini, saudara-saudara sekalian, bisa kita lihat bahwa kita sudah sampai pada pertemuan ke-12, di mana capaian pembelajarannya bisa kita lihat adalah mahasiswa itu harus mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pembangunan pertanian. Jadi di bidang pembangunan pertanian ini kita mengambil topik permasalahan pembangunan pertanian, dan harapannya di kelas ini kita akan melakukan penyelesaian studi kasus seperti itu. Oke, ini referensi yang dapat kita ambil atau kita baca, ya. Ada 3 referensi utama. Kemudian bisa juga saudara mahasiswa yang lainnya mengambil tambahan dari referensi ini seperti jurnal, buku, proceeding, dan topik yang terkait dengan materi yang telah diberikan. Oke, sebelum kita masuk ke kelas, saya harap mahasiswa sekalian bisa melihat ada 3 gambar di layar atau slide ini. Pagi ini kita harapnya adalah mahasiswa berpikir dulu, gambar ini apa sih yang terpikir di benak mahasiswa itu sendiri, ya. Silahkan diperhatikan 3 gambarnya. Oke, setelah terpikir silahkan mahasiswa menjawabnya di Slido, ya, Slido sebagai ganti pretest dan absensi, presensi, kehadiran semuanya. Oke, Slido ini kita anggap free memory aja, kita lewatkan ya untuk mempersingkat waktu. Jadi presensi 1 2 3 udah 35 orang, harapannya sampai 38 orang. Ada sekitar 3 orang ya tidak hadir, ya. Itu saya anggap kehadiran dari jawaban Slido ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada video kasus, ada 3 kasus. Silahkan saudara mahasiswa melihat dari 3 kasus ini, silahkan diklik aja ini di YouTube-nya. Saya bagikan ya, kita lihat dulu slide-slide 1, video 1, 2, dan 3. Ya. Kita lihat dulu video 1, oke, kita putar. Ya, kita anggap ini udah lewat ya Bapak Ibu untuk mengingat dan mempersingkat waktu kita perkuliahan. Saya anggap 3 video ini telah selesai ditonton seperti itu. Ya, dari ketiga video ini saya ingin bertanya dulu kepada apa ya? mahasiswa yang ada di sini. Sebelumnya kita lihat videonya di sini. Apa sih tanggapan dari saudara mahasiswa tentang video tersebut? Sebelum kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, mungkin dipersilahkan dulu. Saya ingin saya ingin mendengarkan tanggapan dari salah satu mahasiswa. Ya, silahkan saudara yang mana ya? Ya, saudara Effendi mungkin. Silahkan saudara Effendi Sugianto. Saya ingin statement dari saudara bagaimana video yang ini ada yang viral masalah kasus menteri, kemudian kelaparan dan iklim ini. Silahkan. Baik, terima kasih Pak dosen. Ya, berkaitan dengan materinya, bagi saya yang mungkin hidup di zaman jadul ini kan
kaitan dengan media-media yang Pak dosen berikan agak sedikit harus banyak belajar kembali Pak dosen ya. Namun teknik yang seperti ini, saya selaku mahasiswa yang uzur nih ya, jadi hal yang seperti ini mungkin harus banyak belajar lagi. Namun saya berharap Pak dosen bisa menjelaskan berkaitan dengan pembelajaran kita ya Oke, berkaitan dengan materi yang Pak dosen bawakan ini sehingga dapat memahami tentang keilmuannya. oke. Itu aja mungkin Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas tanggapan dari mahasiswa tadi. Kita masuk ke permasalahan penggunaan pertanian dari video yang telah kita ambil tadi, yang telah kita lihat tadi, bahwa itu merupakan bagian dari permasalahan-permasalahan pembangunan pertanian itu sendiri, di mana pembangunan pertanian itu sangat banyak permasalahannya. Yang kita lihat yang tadi salah satunya itu masalah regulasi, peraturan dan lain sebagainya yang menyangkut menteri sendiri. Ya, menteri sendiri itu kena tertangkap KPK ya, karena aturan di kementerian itu menyangkut permasalahan pembangunan pertanian. Kemudian ada perubahan iklim. Kita tidak bisa meriksa atau mengatur iklim itu sendiri yang berdampak kepada pertanian atau sisi hulu pertanian, yaitu produksinya, menanamnya, benih, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ketika pertanian tidak bisa kita kelola yang baik, itu merupakan sumber pangan kita sendiri, akan menyebabkan kelaparan. Oke, sebelumnya ke diskusi kelompok, ini ada beberapa permasalahan pembangunan pertanian, ada 6 permasalahan pembangunan pertanian. Bisa kita lihat di sini, ada masalah lahan, di masalah infrastruktur, ada benih, regulasi, dan sampai ke permasalahan perizinan dan lain sebagainya. Jadi ada konversi lahan, ada kerusakan jaring irigasi dari infrastruktur, ada masalah benih, masalah kredit, ya, ada masalah SDM itu sendiri. Jadi ada 6 permasalahan ini yang sangat kompleks, ya. Dari permasalahan yang ini, saya harap mahasiswa telah membaca dan telah mengikuti perkuliahan dari sesi awal. Kemudian kita bentuk diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok, di mana ketentuan diskusi kelompoknya adalah mahasiswa memilih 3-4 orang dalam satu kelompok, ya. Kemudian pilih salah satu tema permasalahannya yang tadi, di mana tema permasalahan yang mahasiswa ambil itu berkaitan dengan permasalahan pembangunan pertanian yang telah kita pelajari, ya. Tadi ada 6 permasalahan, silahkan tentukan temanya, bahas berdasarkan acuan 5W, 1H tambah 1S tambah 1C, artinya ada pelaku, kapan terjadinya, bagaimana pemecahan masalahnya, apa kesimpulan, apa solusi yang dapat mahasiswa berikan, kemudian apa conclusion atau kesimpulan yang dapat mahasiswa berikan, ya, dari permasalahan tersebut. Kemudian buat dalam bentuk PowerPoint, ya, kita berikan waktu sekitar 15 menit dan presentasi 10 menit. Di sini ada pertanyaan nggak dari mahasiswa lainnya? Ada mahasiswa, ada yang di ujung siapa? Zubaidah, ada pertanyaan Zubaidah? Enggak, oke. Kemudian siapa lagi? Tarjo, ya. Tarjo, apa pertanyaannya? Saya dengar bentar. Oh ya, silahkan bentuk PowerPoint-nya bebas ya. Pertanyaan tadi PowerPoint-nya berapa slide dan lain sebagainya bebas. Tergantung mahasiswa menyajikannya dalam waktu 15 menit dan kita sesi tanya jawab, maksudnya presentasi 10 menit berserta tanya jawab. Oke, silahkan, saya tunggu waktunya dari sekarang. Oke, setelah saya lewatkan ya, Bapak Ibu, ya maaf saudara-saudara mahasiswa, saya lewatkan dari hasil diskusi, kelompok, sesi tanya jawab, sampai kelompok-kelompok yang telah dibentuk tadi mempresentasikan hasil dari diskusinya dan telah tanya jawab, telah saya nilai dan telah tampil semuanya. Maka dari hasil diskusi yang berjalan tadi, kita dapat melihat topik yang telah kita bahas tadi atau kesimpulannya yang kita bahas tadi adalah adanya tantangan pembangunan pertanian di Indonesia, ya. Apa itu tantangan pembangunannya? Yang pertama itu perubahan iklim, ya, di mana ada gagal panen yang berakibat kelangkaan dan krisis. Kemudian yang kedua ada kondisi perekonomian global,
di mana kita lihat harga produk pertanian naik sementara inputnya ditekan sehingga menjadi krisis ekonomi yang berdampak pada pelemahan ekspor. Kemudian ada gejolak harga pangan global, kita bisa lihat sendiri harga pangan terus naik ya seperti itu. Kemudian kita lihat apalagi aspek distribusi sampai dengan laju urbanisasi. Kenapa sektor pertanian dianggap kurang seksi atau kurang menjanjikan terhadap generasi muda sehingga meninggalkan daerah pedesaan karena pedesaan itu identik dengan sektor pertanian dan melanjutkan migrasi ke kota ya seperti itu. Jadi dari beberapa diskusi yang kita bangun tadi itu ada strategi pembangunan yang dilakukan. Menurut Profesor Bustanu Arifin ini ada beberapa strategi yang bisa kita rujuk di bukunya Prof. Bustanu Arifin 2020 itu tentang pembangunan pertanian berkelanjutan, tentang kebijakan dan strateginya. Yang pertama ada land reform sendiri, mencakup distribusi tanah, pembangunan infrastruktur pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa merumuskan kebijakan alternatifnya, kemudian memberikan kewenangan yang memadai. Kemudian kita mengintegrasikan strategi diversifikasi pengembangan teknologi. Kemudian kita lanjutkan itu melakukan integrasi pembangunan, ya menurut Bustanu Arifin sampai dengan good and agriculture processing atau pengembangan teknologi yang dapat mempermudah dalam proses pembangunan pertanian itu sendiri. Ada 6 itu, land reform, perumusan kebijakan, kewenangan pemerintah, kemudian integrasi, kemudian juga pembangunan ke dalam kebijakan makro, dan ada processing teknologi di sana. Oke, kenapa pertanian itu sangat penting? Ya, ini adalah kontribusi sektor pertanian. Ada sebagai bahan pangan, serat baku industri. Ya, bisa menjelaskan nggak kenapa ada kontribusi sektor pertanian itu sebagai bahan pangan dan serat baku industri? Oke, siapa yang angkat tangan? Oke, mungkin Ucok ya, silakan Ucok. Ya, saya cukup menangkap dari pertanyaan dari Ucok itu sendiri, pernyataannya bahwa memang betul segala yang kita makan itu adalah bahan bakunya dari pertanian. Kemudian beberapa produk industri itu pertanian, jelas. Ya, kita lanjut sebagai sumber devisa negara memang betul, ya. Kemudian sebagai tenaga kerja dan akumulasi kapital memang betul. Kenapa? Karena sektor pertanian sangat terbuka menangkap tenaga kerja. Tidak ada proses-proses yang ribet dan jelimet untuk masuk ke tenaga kerja sektor pertanian. Baik buruh kasar, baik berwirausaha, entrepreneur sektor pertanian, ataupun sebagai pedagang atau broker dan sebagainya, spekulan di sektor pertanian. Bisa kita lihat itu akan terbentuk secara sendirinya di daerah-daerah. Seperti ada tengkulak, ada toke, akan terbentuk pasar. Ya. Kemudian ada pasar potensial dan sumber pendapatan yang seperti itu. Di desa-desa ada pasar kalangan dan sebagainya yang dapat menampung hasil produksi sektor pertanian. Kemudian yang tidak lupa lagi kita bahwa sektor pertanian merupakan fungsi pelestarian lingkungan. Ya. Ini ada debating dari debat-debat dari masyarakat, termasuk permasalahan pembangunan pertanian di IKN. Fungsi pelestarian lingkungan ini dipertanyakan ya untuk sektor pertanian itu sendiri. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita lanjut. Silahkan saudara mahasiswa berpikir dari gambar ini apa permasalahan dan kemudian apa solusi dari pembangunan pertanian yang ditunjukkan oleh gambar ini, ya. Di mana pada gambar ini bisa kita lihat, ya. Ada yang bertanya? Ada yang ingin mengungkapkan pendapat? Oke, Zulkifli mungkin ya. Silahkan, saya dengarkan. Ya, betul. Jadi ada pergeseran atau ada perubahan di mana teknologi, memang betul, teknologi itu memudahkan dan mengefisiensikan dalam proses pertanian. Ya, intinya adalah pembangunan pertanian berjalan dengan baik dengan bantuan teknologi. Di mana dulu ada membajak sawah dengan kerbau, sekarang udah traktor. Dulu irigasi melalui kincir air, sekarang sudah pakai drone. Ini bisa kita lihat di mana saja. Ya, itu kesimpulan dari saya, di mana sektor pertanian banyak permasalahannya, tapi kita tidak boleh skeptis dalam artian sektor pertanian dapat dikembangkan, malahan menjadi tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Ya, itu yang dapat kita simpulkan dari berbagai macam
yang kita bahas tadi, diskusi kelompok tadi, kemudian ada sesi tanya jawab, dan sampailah kepada kesimpulan yang dapat kita ambil. Berbagai macam permasalahan pertanian, sektor pertanian, ada 6 permasalahan yang kita ambil dari intinya tadi, dapat kita lakukan kebijakan atau strategi pengembangannya, dan tidak lupa pula saya selipkan bahwa sumber daya manusia penting, teknologi juga penting, yang tidak kalah penting adalah regulasi atau aturan yang mengatur itu sendiri. Ya, kita banyak melihat kasus yang menjalankan regulasi telah fraud atau melakukan kecurangan yang dapat ditangkap oleh KPK. Kita bisa lihat sendiri permasalahannya dari Menteri Pertanian sebelumnya, itu ada gratifikasi dan lain sebagainya, setoran yang lain sebagainya yang menghambat anggaran untuk pengembangan pembangunan pertanian. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjutkan pertemuan di minggu depan. Ya, saya mohon maaf bila ada salah. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya sudahi, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Rihan ya. Masih ada waktu tapi sudah sampaikan ya. Baik, silakan Bapak memberikan sarannya Bapak. Oke. Pak Rihan menggunakan itu ya, e-learning ya? Iya Pak, e-learning blended learning juga, kemudian kita ngasih bahan juga Pak. Ya. Oke, di e-learning sudah bahan-bahannya sudah tersedia ya? Ya, sudah tersedia di e-learning juga. Ya, mungkin bisa langsung diskusi ya? Iya Pak. Langsung diskusi di kelas, brainstorming juga bisa. Akan tools-tools itu ya, tools aplikasi untuk melibatkan mahasiswa Iya. seoptimal mungkin. Termasuk kalau dia ingin brainstorming melalui tulisan, kan ada program di Google yang dimana dia bisa mengklasifikasi belancat namanya ya oke, nanti ada aplikasi yang dimana dia kalau dia mengklasifikasi langsung mengetikkan permasalahan sesuai klasifikasinya gitu loh. Seperti yang Bapak sudah buat seperti itu. Nah, sebagusnya menggunakan konstruktivisme ya, yang membangun pengetahuannya itu mahasiswa gitu ya. Bukan kita yang menyajikan itu. Bagusnya kita yang menstimulasi permasalahan-permasalahan apa yang ada dalam pembangunan pertanian, gitu ya. Nah, kemudian dia klasifikasi apa berdasarkan lahan, apa ya, kategorinya itu, dia mengisikan di sel-selnya itu dengan mengetikkan. Nah, itu bisa melalui kerja kelompok juga bisa itu. Nah, setelah dituliskan, nanti baru dijajar dengan apa yang Bapak sudah rumuskan, gitu ya. Nah, itu klop sekali itu. Jadi mereka dulu yang nemukan, ya. Jadi seperti itu sekarang paradigma pembelajaran. Jadi mahasiswa itu yang belajar. Jadi student active learning itu yang dimaksud itu. Jadi mahasiswa yang membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan bahan-bahan dan stimulasi yang kita berikan. Gitu ya. Nah, ya, kalau misalnya nanti akhirnya setelah dia menemukan pola-pola pengetahuannya, nah, baru kita konfirmasi. Nah, kalau misalnya sudah benar ya kita beri reinforcement, penguatan. Nah, itu yang membuat menginternalisasikan bahan-bahan itu untuk melekat dalam memorinya itu ya melalui reinforcement itu. Nah, Anda sudah tepat. Bahkan ada permasalahan yang justru di luar yang kita perkirakan yang muncul. Yang justru dia lebih mengeksplor lebih jauh ya. Itu model itu ya. Nah, saya kira udah bagus, Anda cukup clear ya menjelaskan. Saya kira tinggal bagaimana mengelola pembelajaran ini supaya mereka benar-benar
artinya belajar sesuatu. Dia sendiri yang mengalami perubahan perilaku, bukan kita yang menyuapi ya, mencekoki gitu ya. Ini loh, ini. Nah, itu persoalan. Nah, itu kadang-kadang mereka justru resistensi terhadap penjelasan kita, karena dia mungkin punya cara gaya belajar yang berbeda-beda. Itu juga harus diakomodasi. Saya kira itu Pak Rihan sudah bagus ya. Terima kasih. Ya, sama Lanjut. Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak ya. Kita lanjut ya untuk peserta keempat. Bu Dwi sudah bisa.